Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya langsung ke poin utamanya saja. Tak terasa adik-adik, 2 bulan lagi kalian akan lulus dari jenjang SMA dan akan melanjut ke bangku perkuliahan. Namun, pasti adik-adik masih bingung kan ingin memilih jurusan apa nantinya. Nah, di sini saya Sonia Angelia Ginting dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan Administrasi Bisnis akan membantu adik-adik agar tidak terlalu bingung dalam memilih jurusan nantinya. Saya juga akan membahas tentang prodi saya yaitu administrasi bisnis dan akan berbagi tips kepada adik-adik agar tidak salah dalam memilih jurusan. Saya akan berbagi tips memilih jurusan yang tepat bagi adik-adik. Yang pertama, kenali potensi diri adik-adik. Jangan sampai salah dalam melangkah. Kenali apa yang menjadi ketertarikan dalam diri adik-adik. Contohnya, jika adik-adik memiliki potensi diri dalam bidang sains atau matematika, maka adik-adik dapat mengambil jurusan yang sesuai dengan sains atau matematika. Dan sebaliknya, jika adik-adik memiliki potensi diri dalam bidang IPS atau sosial, adik-adik dapat memilih jurusan ekonomi atau sejenisnya. Nah, yang kedua, berkonsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman. Adik-adik dapat melakukan konsultasi kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sudah pernah berpengalaman dalam jurusan tersebut. Yang ketiga, pastikan jurusan yang adik-adik pilih memiliki peluang kerja yang bagus. Yang keempat, melakukan riset. Adik-adik perlu melakukan riset atas prodi apa yang adik-adik inginkan atau jurusan apa yang adik-adik pilih agar tidak menemukan di kemudian. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu administrasi. Dari tentang proses kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi bisnis dapat dilakukan oleh berbagai macam gender, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Program studi administrasi bisnis juga akan mengajak kita untuk mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis atau perusahaan, seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau SDM, hingga kegiatan produksi. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, kita juga akan belajar untuk menciptakan produk kita sendiri. Administrasi bisnis pastinya juga akan mempelajari segala urusan kantor, mengelola sarana dan prasarana kantor, memproses data secara akurat, dan bahkan mengelola atau mencari informasi terkait dengan urusan kantor. Saya mengajak adik-adik untuk bergabung bersama saya dalam jurusan administrasi bisnis karena prodi ini sangat sesuai dengan kalian yang memiliki ketertarikan dalam bidang pengurusan dokumen, namun tidak mau terjebak dalam pengurusan dokumen saja. Prodi ini juga akan mengajak kita bagaimana cara mengurus berbagai macam dokumen bisnis dan tentu saja mengembangkan bisnis tersebut. Sebagai lulusan administrasi bisnis, kita juga memiliki peluang menjadi pengusaha, memiliki pekerjaan yang bagus, dan memiliki gaji yang besar. Sebagai lulusan administrasi bisnis, kita berpeluang untuk bekerja di perusahaan besar, sehingga kita juga memiliki peluang mendapatkan gaji yang besar. Prospek kerja. Nggak heran, program studi administrasi bisnis menjadi salah satu program studi terfavorit dan menjadi incaran para mahasiswa baru. Pasalnya, banyak industri keuangan dan perbankan membutuhkan tenaga lulusan administrasi bisnis. Selain itu, ruang lingkup dan ragam bisnis yang sangat luas memungkinkan lulusan administrasi bisnis bergabung di berbagai instansi dan perusahaan milik pemerintah ataupun milik swasta. Selain itu, lulusan administrasi bisnis dapat bekerja di bidang sumber daya alam, pemasaran, pengembangan bisnis, hingga wirausaha. Nah, selain itu, lulusan administrasi bisnis juga dapat menjadi sekretaris, staf HRD, bahkan PNS. Nah, apa saja sih yang dipelajari dalam administrasi bisnis? Administrasi bisnis mempelajari bagaimana seorang administrator yang mungkin banyak sekali belum diketahui oleh orang banyak. Mereka di luar sana beranggapan bahwa administrator sama sekali tidak penting. Bahkan, mereka tidak dapat membedakan antara manajer atau manajemen dengan administrator.
Nah, jadi di dalam administrasi bisnis, kita bukan hanya belajar tentang administrasi, tapi juga belajar tentang manajemen yang baik, kepemimpinan, perpajakan, statistika, ekonomi, cara presentasi dan negosiasi yang baik, dan berbagai macam bahasa dan sastra, dan bahkan kita juga akan diajari cara beretika yang baik. Hal ini yang membuat jurusan administrasi bisnis sangat menarik. Kita dapat mempelajari lebih dalam tentang administrasi, manajemen, ekonomi, sumber daya, bahkan menjadi seorang entrepreneur sukses loh. Nah, apa perbedaan antara administrasi bisnis dan manajemen bisnis? Nah, saya akan memaparkan apa perbedaan antara administrasi bisnis dan manajemen bisnis. Perbedaannya adalah manajemen bisnis lebih berfokus kepada bagaimana cara agar kita menjadi seorang pekerja yang baik. Sedangkan jurusan administrasi bisnis memfokuskan agar lulusannya menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur yang baik dan sukses. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik dan teman-teman yang menonton video ini. Nah, apabila ada teman-teman atau adik-adik yang memiliki passion dan tertarik ke dalam dunia administrasi, bisa memilih jurusan administrasi bisnis di berbagai kampus tertentu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Di akhir kalimat saya atau di akhir video saya ingin memberikan sedikit kata-kata bijak, yaitu tidak ada yang tidak mungkin. Sampai kata tidak mungkin itu kita proyeksikan kepada pikiran kita sendiri. Kata-kata adalah doa sekaligus rencana yang kita ajukan kepada semesta. Jadi hati-hatilah dalam berkata. Terima kasih dan sekian.